Dikejutkan timnas Indonesia, begini pengakuan mengejutkan Roberto Mancini. Media Arab kaget, tim sekelas Indonesia bisa tahan imbang Arab Saudi di King Abdullah Sport City. Kejutan besar, Mesielgras sudah tiba di Indonesia. Pelatih Australia ketar-ketir hadapi Indonesia di depan puluhan ribu supporter skuad Garuda. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kesuksesan timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi di kandang sendiri menimbulkan kegemparan di negara padang pasir itu. Ya, timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi 1-1 pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Hasil imbang itu membuat media-media Arab kaget. Pasalnya timnas Indonesia bukanlah tim unggulan, apalagi Arab Saudi bermain di kandangnya sendiri. Media Arab Saudi yaitu Arab News mengungkapkan kekagetannya tersebut dalam pemberitaannya. Arab Saudi ditahan imbang oleh Indonesia di Jeddah pada Kamis dalam hari yang penuh kejutan di Asia, di saat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia sudah dimulai. Ini adalah kasus kehilangan 2 poin melawan tim dengan peringkat rendah di grup C, terutama ketika penalti Salim Al-Dawsari diselamatkan ketika 11 menit tersisa, ujar media tersebut. Media tersebut juga menyebut timnas Indonesia sebagai tim Asia yang meningkat pesat dan didukung oleh naturalisasi dari sejumlah pemain berbasis di Eropa. Namun posisi timnas Indonesia yang ada di ranking 133 FIFA atau 77 posisi di bawah Arab Saudi membuat pendukung tuan rumah mengharapkan kemenangan yang nyaman. Akan tetapi yang terjadi sebaliknya, bahkan Arab Saudi tertinggal lebih dulu di menit ke-19 lewat gol Ragnar Oratmangun. Namun Arab Saudi kemudian bisa menyamakan kedudukan di menit ke-45+3 lewat Musab Al-Zawair. Media Arab Saudi Arab News juga menyoroti aksi heroik Martin Paes dalam menggagalkan penalti di laga tersebut. Meski sempat melakukan blunder fatal, Paes tak ingin pulang ke Indonesia dengan sia-sia. Dia tampil heroik sekaligus membuktikan diri jika dia pantas menjadi kiper utama di timnas Indonesia. Pelatih Arab Saudi Roberto Mancini mengkritik liga lokal yang terlalu didominasi pemain asing setelah timnya mendapatkan kejutan dari timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia. Meski bermain di kandang sendiri dan menghadapi timnas Indonesia yang peringkatnya 77 posisi lebih rendah di FIFA, Arab Saudi diunggulkan untuk meraih kemenangan besar. Namun, skuad asuhan Mancini justru tertahan di kandang sendiri dengan hasil imbang 1-1. Hasil imbang tersebut mengecewakan Arab Saudi. Dalam konferensi pers usai laga, Mancini menyoroti Liga Arab Saudi yang tidak memberikan banyak kesempatan bagi pemain lokal untuk bermain. Mancini menjelaskan bahwa dominasi pemain asing dipimpin oleh bintang-bintang seperti Cristiano Ronaldo membuat para pemain lokal kesulitan menjadi starter di tim-tim mereka yang berdampak pada performa tim nasional. Pemain timnas Arab Saudi harus menjadi starter di klubnya. Saya punya 20 pemain yang hanya duduk di bangku cadangan dalam pertandingan-pertandingan liga lokal. Tidak ada solusi untuk dilema ini. Kami hanya harus bekerja lebih keras dengan pemain-pemain ini, ujar Roberto Mancini. Seperti yang diketahui, JIJ terpilih sebagai kapten timnas Indonesia saat menghadapi Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan yang berakhir dengan skor imbang 1-1 ini tidak hanya mencatatkan hasil positif bagi Indonesia, akan tetapi juga menyoroti performa cemerlang JIJ yang dinilai mirip dengan gaya bermain defender khas Italia. Berbekal pengalaman dan ketenangan, JIJ mengambil alih peran penting dalam lini pertahanan. Penggemar sepak bola Indonesia menyanjung gaya bertahan yang disiplin yang mengingatkan mereka pada ketangguhan bek-bek Serie A Italia. Netizen menggambarkan IJ sebagai sosok yang mempunyai posisi dan timing yang sangat baik dalam melakukan tackle serta penguasaan ruang yang efektif, mirip dengan yang sering ditampilkan oleh para pemain belakang di Italia.
Ketangguhan bek Venezia itu dalam mengendalikan bola dan membaca pergerakan lawan membuatnya tidak hanya sebagai benteng pertahanan, tapi juga sebagai pemimpin yang mampu memotivasi rekan satu timnya di dalam lapangan. Kepemimpinannya di laga ini memberikan inspirasi dan keyakinan lebih kepada timnas Indonesia untuk menghadapi tantangan selanjutnya di kualifikasi. Dengan hasil ini, Indonesia berhasil mengamankan poin penting di kandang lawan, dan penampilan JIJ sebagai kapten tentunya menjadi salah satu faktor kunci dalam mencapai hasil tersebut. Fans sepak bola Indonesia kini memiliki lebih banyak alasan untuk mengikuti perjalanan timnas Indonesia dengan harapan besar menuju Piala Dunia 2026. Kini patut dinantikan kiprah timnas Indonesia selanjutnya saat jumpa Australia di kandang sendiri pada 10 September mendatang. Kejutan besar datang untuk pencinta sepak bola Indonesia. Ya, pemain keturunan Mesielgers dikabarkan sudah tiba di Jakarta. Bek 22 tahun itu dikabarkan segera menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia dan akan menyaksikan laga timnas Indonesia versus Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kabar kedatangan Mesielgers ke Indonesia dikabarkan oleh Ketua Ultras FC20 di akun X-nya. Kabar Mesielgers pindah ke tim nasional Indonesia sudah memasuki tahap lanjutan. Hilgers saat ini berada di Senayan, Indonesia. Ia akan menghadiri pertandingan Indonesia melawan Australia pada 10 September 2024, ungkap Ketua Ultras FC20 di akun X-nya. Dalam beberapa hari terakhir, Mesielgers memang kencang dikabarkan akan menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Rumor ini semakin menguat setelah bek 22 tahun itu diketahui saling follow di Instagram dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sejatinya PSSI sudah menghubungi Mesielgers sejak 2020, namun Mesielgers batal bergabung karena situasi COVID-19. Ia juga hampir menjalani proses naturalisasi pada awal 2022. Akan tetapi, kabarnya Mesielgers batal menjalani proses naturalisasi karena tidak mendapatkan restu orang tua. Sekarang, Mesielgers dikabarkan siap menjadi WNI dan memperkuat tim nasional Indonesia. Jika kabar ini benar adanya, tentu hal yang membahagiakan. Mesielgers sendiri dikenal sebagai bek jempolan, masih berusia sangat muda. Ex-bek timnas Belanda U21 ini sudah menjadi bek andalan FC20, klub yang finish di posisi 3 Liga 1 Belanda musim lalu. Jika benar gabung timnas Indonesia, Mesielgers dapat membentuk trio tangguh di lini belakang. Mesielgers bisa berkolaborasi dengan dua bek berdarah Belanda lain, yakni JIJ dan Justin Hubner. Menarik menanti kebenaran kabar tersebut. Jika benar segera bersalaman dengan Erick Thohir, Mesielgers paling cepat bisa memperkuat timnas Indonesia pada bulan depan, tepatnya ketika tandang ke markas Bahrain dan Cina. Matchday pertama grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia langsung menghadirkan kejutan. Timnas Bahrain tampil gemilang mengalahkan Australia di Robina Stadium pada kemarin malam. Pasukan Dilum Warriors yang tampil solid sepanjang pertandingan memetik kemenangan lewat gol bunuh diri bek Australia Harry Sauter di babak kedua. Sebenarnya Australia yang tampil di depan publik sendiri mencoba untuk langsung menekan pertahanan Bahrain sejak kick-off. Namun, Bahrain berhasil mengimbangi permainan Socceroos hingga kesulitan membangun serangan. Australia sempat mendapatkan peluang emas pada menit ke-32. Umpan Craig Godwin dieksekusi Aiden, tetapi bola masih melambung tipis di atas gawang Bahrain. Bahrain sukses membendung serangan Australia hingga babak pertama berakhir tanpa gol. Selepas jeda istirahat, Australia melanjutkan tekanan mereka demi menciptakan gol. Namun pertahanan Bahrain masih terlalu kokoh untuk ditempuh tim tuan rumah. Gawang Australia justru kebobolan jelang akhir pertandingan atau pada menit ke-89. Tendangan Abdullah Al-Khalisi membentur kaki Harry Sauter yang membuat bola masuk ke gawangnya sendiri. Australia mencoba untuk mengejar ketertinggalan di waktu yang tersisa. Namun keunggulan 1-0 Bahrain bertahan sampai laga tuntas. Lantas pertanyaannya, akankah Indonesia menumbangkan Australia di GBK nanti? Kita tunggu saja. Pelatih timnas Australia Graham Arnold menginginkan Jackson Irvine dan kawan-kawan untuk bangkit ketika berhadapan dengan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Seperti yang diketahui, Australia baru saja menelan kekalahan menyakitkan dari timnas Bahrain dalam kiprah awal di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia.
Dalam matchday kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, Australia bakal menantang tuan rumah timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September mendatang. Sekitar 60.000 penonton diperkirakan bakal membakar semangat timnas Indonesia demi mengalahkan Australia, meski Graham Arnold memprediksi 90.000 supporter yang akan hadir. Semua tentang reaksi sekarang karena timnas Indonesia akan menjadi lawan yang tangguh, bermain di depan 90.000 pendukung di Jakarta. Ini adalah kurva pembelajaran bagi para pemain. Malam ini bukanlah malam kami. Jika Anda mencetak gol melawan negara-negara ini, mereka cenderung sedikit lebih mudah terpecah. Tapi kami tidak melakukannya dan tetap membuat mereka berada dalam permainan. Jelas sangat sulit, tapi Anda harus memberi kredit penuh kepada Bahrain, ujar Graham Arnold. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut regulasi wajibnya tim-tim Liga 2 2024-2025 memainkan pemain U21 bukanlah tanpa alasan. Hal itu diberlakukan agar generasi emas tim nasional Indonesia terus berjalan. Ya, mulai musim 2024-2025, semua klub yang berkompetisi di Liga 2 wajib mendaftarkan minimal 5 pemain muda di bawah usia 21 tahun alias U21. Angka tersebut bertambah dari musim sebelumnya yang mewajibkan mereka memiliki 3 pemain muda U21 di dalam skuad mereka. Erick Thohir pun menyambut baik perubahan regulasi tersebut. Menurutnya memang harus ada sinkronisasi yang apik dalam kompetisi yang berjenjang demi mengembangkan para pemain muda timnas Indonesia. Dengan adanya regulasi tersebut, Erick Thohir berharap generasi emas di timnas Indonesia akan terus bermunculan. Dia ingin pencapaian apik yang sudah ditorehkan skuad Garuda di bawah asuhan Sintayong yang sudah mencapai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia terus berlanjut menjadi sebuah tradisi. Ya, kita tahu punya yang namanya generasi emas hari ini, tapi kita harus menanti juga generasi emas berikutnya. Kemarin kita lihat U21 kita sudah bermain baik tapi belum konsisten. U17 kita sudah bermain baik tapi belum konsisten. Nah, ini yang kita bilang, selalu saya inginkan mengharapkan hasil-hasil yang baik itu jadi sebuah tradisi, ujar Erick Thohir.